Saya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku itu. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Loh ya namanya juga profesional. Berapa Memang juta? Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Berapa juta kemarin? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Roy Suryo semakin lama semakin merasa malu dengan omongan dan sikap Roy Suryo. Ya, terutama ya salah satunya Roy Suryo itu seorang akademisi, doktor, tapi cara berbicara di manapun, baik di podcast, kemudian di televisi, itu tidak mencerminkan seorang akademisi. Dia seperti orang yang kesetanan, dia seperti orang yang nggak punya pendidikan. Dan yang jelas dia sempat bersumpah, saya belum pernah menerima uang sepeser pun. Tapi ternyata dibantah oleh Rismond. Ternyata akhirnya dia mengakui menerima amplop, belum dibuka. Kalau memang disuruh kembalikan, saya kembalikan. Dia sempat ngomong seperti itu. Dan akhir-akhir ini Rismond dan Roy Suryo dan Tifa nggak pernah bersama, selalu sendiri-sendiri. Dua orang ini mempunyai tujuan yang sama, menghentikan kasus, menghentikan persidangan. Ya, dianggap selesai, tapi tidak mau RJ. Dua-duanya sama, menempuh jalan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, menempuh jalan yang sama, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Di setiap konvers, Tifa dan Roy Suryo ini nggak pernah bersamaan, punya kelompok sendiri-sendiri. Nah, ada timbul pertanyaan ini, ada apa ini? Apa mereka pecah kongsi? Apakah ada perselisihan tentang uang lagi? Atau apa? Kita lihat videonya dulu. Saya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku itu. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Loh ya namanya juga profesional. Berapa Memang juta? Berapa juta itu? Bukunya duitnya mau saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Berapa juta kemarin? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Nah iya, saya belum pernah buka. Kalau Menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang.
Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Dari Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Oh, enggak lah, enggak perlu lah. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Enggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Aja nanti. Jadi saya datang ke sini. Mas Suryo. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasihnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah, orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Oke. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba. Hari ini tanggal 1 Mei 2026, hari Jumat, hari buruh ya. Pada saat ini saya ada di Polda Metro Jaya, tepat 366 hari setelah saya dilaporkan polisi oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat dari durasinya, lamanya 366 hari, itu artinya sebetulnya laporan polisinya dari Joko Widodo itu pantas untuk dipertanyakan. Apalagi sudah menghadirkan ratusan saksi, puluhan ahli, baik dari Polda Metro Jaya sendiri, dari pihak Jokowi maupun dari saya sendiri ya, dari kami, dari saya, Dr. Tiffan dan Mas Roy dan teman-teman yang lain ya, para tersangka ini. Sudah ratusan saksi, sudah puluhan ahli ya sudah didatangkan, kemudian ada 709 dokumen yang menjadi barang bukti, tetapi kasus ini tetap ya, artinya kita sudah tahu bahwa semakin hari semakin banyak dokumen yang dikumpulkan oleh Polda, semakin banyak dokumen yang diperiksa oleh para netizen, oleh para ilmuwan di luar sana, semakin banyak bukti-bukti hasil penelitian yang sudah kami bukukan ya, saya dan Mas Roy dalam buku Jokowi's White Paper, itu menunjukkan bahwa kasus ini berat ya, kasus ini tidak memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu maka pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, saya menyatakan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kepada Kapolri, sahabat saya Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menghentikan kasus ini. Karena kasus ini adalah presiden yang buruk bagi bangsa ini. Karena kasus ini tidak layak untuk disidangkan. Karena kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah peristiwa pidana. Jadi itu yang merupakan permintaan saya pada hari ini. Bukan karena saya lelah, bukan karena saya menyerah, bukan. Saya tidak akan menyerah, saya tidak akan, karena saya tidak salah. Ya, saya sebagai peneliti sudah menunaikan tugas saya dan sudah saya bukukan, jadi tugas saya sudah selesai. Sebagai peneliti tugas saya sudah selesai. Dan kemudian kalau Pak Jokowi juga masih bersikeras untuk tetap kekeh tidak mau menunjukkan ijazahnya, itu udah urusannya dia. Tetapi ini bukan urusan kepolisian, bukan urusan kejaksaan, bukan urusan aparat penegak hukum, dan apalagi bukan urusan pemerintah. Saat ini negara kita sedang di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saat ini di Polda saja juga terjadi sebuah ekskalasi di mana mereka sedang mempersiapkan demo hari buruh, dan tentu saja akan diikuti oleh ribuan buruh di seluruh Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa situasi Indonesia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Maka kita segenap komponen bangsa, rakyat Indonesia, saya sebagai ilmuwan juga tergerak bagi saya untuk menolong pemerintah, tergerak hati saya untuk menolong rakyat. Tetapi andai kata saya terus-menerus ya, kaki saya terus-menerus diikat di dalam perkara soal ijazah, perkara yang hanya mengurus oleh satu orang saja, maka saya dan banyak peneliti yang lain dan banyak pejuang-pejuang yang lain kehabisan waktu dan tenaga untuk bisa membantu pemerintah, untuk bisa membantu rakyat. Maka sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, juga Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, tolong hentikan perkara ini dengan penuh kenegarawanan. Kita bapak-bapak bisa meminta kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk bersikap negarawan. Ya, jadi ini adalah situasi yang memang tidak akan sampai pada titik temunya. Karena saya terutama sebagai peneliti sudah menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu yang dimuat di internet, yang menjadi bahan kajian kami itu palsu. Dan Pak Dr. Bonatwa Silalahi juga menemukan dalam ilmu dia bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak ada. Sekarang dari pihak Joko Widodo menyatakan bahwa saya punya ijazah asli, sampai sudah 366 hari, ditambah 11 tahun ya, ijazah itu tidak pernah muncul di publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tadi ada beberapa penegasan dari kuasa hukum saya ya, yang hari ini kita melakukan lagi beberapa penebalan atau beberapa penegasan tentang peristiwa yang sekarang terjadi. Jadi yang paling penting adalah satu ya, bahwa dengan adanya beberapa upaya untuk kreatif. Ya, sekali lagi ini upaya kreatif dari kami ya, karena manusia itu diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpikir. Tidak hanya kemudian satu saja yang dipikir, oh ini RJ atau kemudian kita berpikir untuk kemudian praper. Gak hanya itu, jalan itu masih banyak. Makanya banyak yang kaget dan banyak yang kemudian tergagap dan banyak kemudian seperti apa ya, senewen gitu ya. Setelah melihat langkah kami untuk mendatangi Kajati, DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi ya, kemudian bahkan diterima di kantor Kejagung ya kemarin ya, dan makanya semuanya berkata, wah apalagi yang dikatakan. Kemudian kami bersurat lagi ke DPR, dikatakan sudah putus asa dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Itu justru adalah kewajiban dari kita sebagai umat manusia untuk melakukan segala cara, segala upaya untuk melakukan, bahkan ya permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHP, ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum, karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RJ, salah duanya dan salah tiganya, salah 4 dan lain sebagainya adalah karena waktunya udah lewat, sudah daluarsa. Itulah penegasannya pada hari ini. Nah, di beberapa konvers itu sendiri-sendiri niatnya sama ya, sama-sama ingin menghentikan permasalahan ini, tidak sampai ke pengadilan, tapi tanpa RJ dengan alasan yang sama. Resoryo didampingi oleh Refli Harun, sementara Tifa itu didampingi oleh Al-Katiri dan teman-teman. Tadi ada dua kubu ini, antara kubunya Resoryo dan kubunya Tifa. Dan anehnya lagi, si pengacara tompel yang mulutnya lebar besar, gak pernah ngoceh, gak pernah berhenti seperti burung kutilang itu sudah gak dipakai baik di kubunya Resoryo maupun di kubunya Tifa. Kedua-duanya gak ada itu di kedua kubu itu. Hilang dari peredaran. Mungkin terlalu bersemangat, si Kosinudin ini terlalu bersemangat sehingga gak dipakai lagi. Ya, semakin lama semakin pecah kubunya Roy Suryo. Maaf, Roy Suryo, bukan Roy Panji. Ini semakin pecah. Ya, semakin pecah. Ya, ujung-ujungnya
duit lah, ujung-ujungnya duit. Dan semakin kesini semakin banyak yang sadar orang-orangnya Roy Suryo, ya. Itu tadi di dalam sebuah podcast juga ada di stasiun televisi. Ada yang mengatakan dulu tahun 2024 dia itu yang pertama kali, tapi sekarang dia sadar bahwa mereka itu karena ditumpangi politik sehingga dia mundur. Ya emang menurut pribadi saya paling tidak, segala sesuatu kalau udah terkontaminasi dengan politik pasti hancur, pasti rusak. Jadi nggak baik kan? Ya karena di politik itu kotor, politik itu kotor. Ya, kelanjutannya ini bulan Mei tanggal 4, kapan mau disidang? Yang jelas Roy Suryo ke Kejaksaan Tinggi, ke DPR itu mentok semua, ke Komnas HAM. Nggak ada perhatiannya sama sekali, nggak digubris sama sekali. Berarti intinya kelanjutannya tetap sidang di pengadilan. Ikuti terus gue biar ngerti perkembangan Roy Suryo di penjaranya kapan. Wassalam.